kepada amir rombongan. Apapun keputusan yang disampaikan nanti, insya Allah kita harus siap taat dan patuh. Ya. Adapun di lapangan nanti akan saya sampaikan bagaimananya. Mudah-mudahan bisa kita atasi semuanya dengan baik, ya, dengan bersama-sama, karena kita sudah menjadi suatu keluarga besar. Ya, keluarga besar, berangkat dari Indonesia bareng-bareng, di Madinah bareng-bareng, di Mekah bareng-bareng, pulang juga bareng-bareng, insya Allah masuk surga bareng-bareng. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada poin penting sebelum saya masuk ke materi singkat, yaitu manasik umrah. Ada materi penting sekali yang harus saya sampaikan. Yang pertama ialah sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar ketika kita melaksanakan ziarah ke Baitullah. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit, umrah ini cuma dua kemungkinan. Yang pertama ialah mendapatkan pahala yang banyak sekali. Kemarin sudah saya sampaikan, pahala sholat sunat jenazah saja sebesar itu. Baru sholat sunat, belum sholat sunat yang lain, ya, belum sholat wajib, belum ibadah-ibadah yang lain. Banyak sekali pahalanya. Puncaknya kita mendapatkan surga. Ya, al-jazanya ialah balasan daripada haji mabrur ialah al-jannah. Dan umrah ini adalah haji kecil, juga kita berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kemungkinan yang kedua, kita akan mendapatkan dosa yang sebesar-besarnya. Nauzubillah. Karena kenapa? Karena mungkin tidak ada ilmunya, karena dianggap remeh mungkin. Umrah cuma 5 rukunnya, ya. Niat, tawaf, sa'i, talul, tertib. Nah, cuma 5. Insyaallah selesailah. Dianggap remeh, kemudian terjadi kesalahan di lapangan, teledor, ya. Tidak ikut arahan amir. Itu termasuk juga sebab-sebab mendapatkan dosa yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah ikhlas, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita. Nah, ini 2 poin ini sangatlah penting. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, ilmunya. Ini insyaallah akan kita uraikan semuanya nanti. Ya. Ikhlas yang pertama ialah harus lillahi ta'ala. Untuk ikhlas ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya masuk ikhlas ke dalam diri hati kita, lebih kurang saya ingin simpulkan ada 4 sifat jelek yang harus kita hindari. Ya. Yang pertama ialah riya. Makna riya artinya kita beramal ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang soleh, sebagai orang solehah. Riya pekerjaan mata. Kita ingin dilihat, ra'a yara. Kita ingin dilihat lebih soleh, orang baik, orang dermawan dan lain sebagainya. Ini riya, harus dihindari. Kemudian ada yang namanya ujub. Pernah dengar ujub? Ujub pekerjaan hati. Contoh ujub. Ada tetangga kita yang mungkin jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih banyak dari kita, tapi belum berani umrah, belum pernah umrah. Terbesitlah di dalam hati kita, kayak saya lebih baik dari dia, dia gajinya lebih banyak, ya saya belum pernah umrah. Saya aja gajinya yang lebih rendah dari dia sudah umrah. Terbesit, sedikit sekali, tapi tidak niat sombong dan takabur. Itu namanya ujub. Bisa dipahami, Bu? Nah, itu namanya ujub. Jauh di dalam lubuk hati kita dibisikkan oleh setan, kamu lebih baik dari dia. Kemudian kita merasa senang, itulah ujub. Kemudian yang ketiga ada yang namanya takabur, sombong. Ya. Salah satu ciri orang sombong ialah tidak mau menerima nasihat ataupun kebaikan. Seperti pemuka-pemuka Quraisy ketika didakwakan oleh Rasulullah SAW, mereka percaya ada Allah, tapi mereka tidak mau percaya adanya Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kemudian yang keempat ada yang namanya sum'ah. Ma makna sum'ah? Sami'a yasma'u, memperdengarkan amal soleh kita kepada orang lain dengan bangga dan riya. Dan ini yang paling berbahaya sekali. Kenapa paling berbahaya?
Kalau 3 yang tadi awal mungkin bisa terjadi sekarang kemarin. Kita istighfar bisa bersih, hilang. Adapun yang keempat ini, sum'ah, ini bisa terjadi besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, bahkan 100 tahun kemudian. Ini hati-hati, sum'ah. Contoh. Ada yang nanya, ibu beli sajadah di mana? Oh, saya belum beli sajadah di Mekah pas umrah sama Ustaz Nando katanya. Dengan sajadah ini saya tahajud terus di Hijr Ismail. Itu yang kita. Intinya apa? Padahal yang ditanya sajadah. Yang diceritakan amal soleh. Kalau bisa, sebisa mungkin kita menutupi amal soleh kita. Ya, jangan pernah menceritakan amal soleh kita kepada orang lain. Namun menceritakan keenakan, keasikan ketika kita berumrah di Madinah dan Mekah itu silahkan. Supaya apa? Supaya tetangga kita, sanak famili kita semangat untuk daftar umrah. Karena pahalanya man dalla 'alal khairi falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan, maka kita memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah. Jadi ini harus menjadi titik poin bagi semuanya. Ria, ingat kembali. Yang pertama ria, yang kedua ujub, kemudian takabur, sombong, kemudian sum'ah. Harus khalis billah, demi Allah Subhanahu wa taala. Badan ini punya Allah, kekuatan ini punya Allah, harta ini punya Allah, kesempatan waktu semuanya punya Allah. Maka dalam bentuk bersyukurnya ialah kita gunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Bapak Ibu umrohnya hanya ingin dikatakan Pak Haji, Bu Haji, lebih baik dari sekarang kurang saja. Minta pahalanya sama tetangganya, sama sanak familinya, ataupun bisa travel bikinkan sertifikat, ditulis saya. Ada seperti itu. Kalau nggak mau umrah saya, kalau nggak ada sertifikat umrah. Ada seperti itu jemaah. Subhanallah, ya. Harus ikhlas billahi ta'ala. Kemudian yang kedua, harus ada ilmunya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tambah ataupun kita kurang-kurang. Oh, saya Pak Ustaz masih kuat, mau tawaf 17 kali, nggak boleh. Tetap 7 kali. Nggak boleh lebih. Walaupun lebih tetap yang dihitung tuh 7 kali. Jadi harus sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, untuk sah suatu ibadah, salah satunya umrah ataupun tawaf, ialah harus dalam keadaan bersuci. Ya, harus dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar ini adalah tergantung juga bagaimana ketika dia istinja taharah. Kalau tak sah istinja, ceboknya tak benar, taharahnya tak benar, wudunya tak sah. Ketika wudunya tidak sah, apa yang terjadi? Tawaf tidak sah, bayang. Karena harus syarat tawaf itu harus suci. Ketika tawaf tidak sah, maka sa'i tidak sah. Ketika sa'i tidak sah, tahallul tidak sah. Kemudian kita beranggapan sudah melakukan umrah, kemudian tahallul, balik ke hotel, mandi, pakai sabun, pakai baju, tidur dengan pasangan. Padahal tadi belum sah. Karena apa? Kecil sekali sebabnya, karena ceboknya tak benar, istinjanya tak benar, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di Madinah saya ingin menyampaikan slogan kita di Madinah, yaitu di balik sunnah ada hikmah. Apa slogan di Madinah, Bu? Di balik sunnah ada hikmah. Walaupun kita belum tahu hikmahnya apa. Seperti Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada lalat yang masuk ke dalam gelas yang ada airnya, apa yang kita lakukan sunnahnya? Kita tenggelamkan dia sampai tenggelam, kemudian baru kita buang. Kemudian sahabat dulu nggak tahu apa hikmahnya. Sekarang baru dicek dengan alat yang canggih bahwasanya di suatu sisi sayap lalat ada racun, di satu sisinya ada penawar. Itu hikmahnya. Mental seorang muslim ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh ya Rasulullah SAW. Begitu mental seorang muslim. Walaupun mungkin belum tahu hikmahnya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka mencari tahu semua hikmah-hikmah supaya mereka apa? Terbuka hidayahnya. Itu orang kafir. Tapi kita sudah Islam, dari kecil kita sudah Islam. Maka mental kita ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan-jalan dengan sahabat padang pasir. Kemudian Rasulullah menjumpai 2 kuburan. Kemudian Rasulullah ini dalam hadis yang panjang dijelaskan redaksinya, tidak saya sebutkan untuk menghemat waktu.
Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, dipatahkan dua, kemudian ditancapkan di yang pertama, kemudian ditendapkan di kuburan yang kedua. Kemudian Rasulullah mengatakan, dua orang ini sedang diazab di dalam kubur. Lima makna. Kemudian para sahabat menanyakan, kenapa ya Rasulullah? Yang pertama diazab karena dia suka namimah. Namimah, apa makna namimah? Mengadu domba. Orang yang diadu, bukan domba, cuma istilah. Ya, suka mengadu domba. Yang kedua ialah karena tidak bersih ketika bersuci sesudah buang air kecil. Ceboknya tak benar, taharahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, makanya untuk menambah slogan tadi, saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kalau dulu mindset kita kan sunnah Pak Ustaz, tidak dikerjakan tidak masalah. Kalau sunnah itu kan maknanya ialah kalau kita berbuat dapat pahala saja. Tidak berbuat tidak dapat dosa. Kan tidak masalah nggak kita kerjakan. Sekarang kita balik, sudah umrah, ya, sudah dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan untuk memahami agama. Kita balik mindset kita, jangan lagi seperti dulu. Mindset kita apa sekarang? Justru yang tidak melaksanakan sunnah lah yang akan bermasalah. Contoh kecil, sunnah kita minum sambil berdiri apa sambil duduk? Duduk. Sambil duduk ya. Sunnah kecil saja. Lihat hikmahnya. Ketika zaman sudah modern, kemudian dicek apa hikmah minum sambil duduk. Ternyata ketika kita duduk itu, saringan yang di dalam perut kita ini terlentang. Ketika kita duduk minum, terlentang saringannya. Jadi disaring dulu apa yang kita minum, kemudian baru diserap dengan sempurna oleh usus-usus kita. Adapun orang yang minum sambil berdiri, itu saringannya terbuka, maka dia langsung ke bawah, akan memberatkan ginjal, kemudian kemih juga, maka akan lebih beresiko mendapatkan penyakit gagal ginjal, kemudian prostat dan lain sebagainya. Itu hikmahnya Bapak Ibu yang akan Allah Subhanahu wa taala. Hal kecil sunnah sambil minum sambil duduk. Makanya saya katakan justru orang yang tidak melaksanakan sunnah lah yang akan bermasalah. Nah, saya tanya, jadi yang bermasalah sekarang yang minum sambil duduk apa minum sambil berdiri? Minum sambil berdiri. Oleh karena itu harus kita ubah mindset kita, justru orang yang tidak melaksanakan sunnah lah orang yang akan bermasalah. Kembali lagi kepada tadi yang ceboknya tidak bersih. Kenapa ceboknya tidak bersih? Kenapa ceboknya tidak sah? Karena tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ketika kita buang air kecil, khusus yang bapak-bapak, ketika kita buang air kecil itu sunnahnya sambil berdiri apa sambil jongkok? Jongkok ya. Tahu ini sudah umum ya. Tetapi praktek sehari-hari Pak bagaimana Pak? Berdiri. Kalau ibu-ibu sudah aman lah. Ibu-ibu nggak ada yang berdiri ya. Kecuali si dedek mungkin masih berdiri, masih bayi. Yang bapak-bapak, mohon maaf ya, mungkin sudah menjadi kebiasaan, mungkin orang tua kita tidak menekankan kita mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu kita akan sampaikan bagaimana posisi buang air kecil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita ajarkan taharah, kemudian kita masuk ke materi manasik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, posisi pipis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jongkok, seperti kita mau foto tadi, ketika foto ya santai saja. Dan seperti pemain bola mau foto. Jadi kaki kanan menjadi tumpuan, kemudian kaki kiri di depan. Tangan kiri fungsinya untuk menjurut zakar karena akan ada sisa-sisa air seni. Kemudian tangan kanan untuk menyiram. Ya. Kemudian disunnahkan untuk berdeham. Berdeham agak sedikit ngeden. Coba Pak bisa Pak ngedeham Pak, berdeham. Itu berdeham ada maunya. Berdeham ada 3 macam. Dari kerongkongan Bu ya. Kemudian ada yang dari dada. Agak gembas. Ada yang dari perut, anginnya ditolak sedikit. Agak ngeden sedikit. Jadi ketika kita ngeden, ini perut menolak kemih ke bawah, kemudian ada sisa-sisa seni akan keluar. Sambil dibantu dengan tangan kiri agak ditarik sedikit. Jadi mohon maaf, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Mohon maaf.
ada sisa air seni antara kles dan ujung zakar. Dan ini tidak kita rasakan. Kenapa? Yang kita rasakan itu adalah yang keluar dari kles. Zut, itu kalau keluar dari klesnya. Setetes, dua tetes keluar dari kles, kita akan merasakannya. Zut, seperti itu. Adapun sisa yang dari kles dan ujung itu kita tidak merasakannya. Banyak sekali sudah pembuktian ya. Di Google juga banyak, di YouTube juga banyak, di Jepang juga sudah ada penelitian bahwasanya memang ada sisa zakar khusus bagi orang yang laki-laki pipisnya sambil berdiri. Nanti bisa dicek ya, penelitian sudah banyak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak percaya Bapak-bapak silakan pipis sambil berdiri, kemudian nanti ditaruh tisu, kemudian coba praktek sholat sunat 2 rakaat. Pasti akan ada keluar setetes, 2 tetes, tapi kita tidak merasakannya. Karena kenapa? Dia sudah keluar dari klesnya. Makanya tadi disunahkan untuk agak sedikit ditarik sambil disiram, sambil berdeham 3 kali. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau ini tidak benar, wudhu kita sah enggak? Tidak sah. Salat kita tidak sah. Tawaf kita tidak sah. Ketika kita tidak sah tawaf sa'i dan tahallul, kemudian merasa diri sudah sah, kemudian tidur bersama istri, kemudian pakai baju, itu akan menambah dosa dan seterusnya sampai kita meninggal. Naudzubillah, naudzubillah. Dam. Ada dam kambing pakai baju, tidur dengan istri. Dam onta 30 juta paling murah. Kambing 4 juta. Nah, berapa tahun sampai kita meninggal. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, tolong perhatikan, jangan dianggap remeh walaupun rukunnya cuma 5 saja. Ya. Nah, itu masalah istinja. Kemudian jadi timbul pertanyaan, di hotel kan posisi WC-nya berdiri ya? Fattaqullaha mastata'tum. Maka kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah semampu kita, Bapak Ibu. Silakan pipis dulu sambil berdiri. Ketika sudah selesai, ceboknya itu sambil jongkok. Ya, sambil berdeham sisa-sisanya dan sambil disiram. Bisa dipahami Pak ya? Kalau prosesnya duduk. Gimana? Prosesnya duduk. Iya, makanya silahkan pipis dulu sambil berdiri. Enggak, kita kan prosesnya duduk. Oh iya, boleh sambil duduk dulu, ya. Kemudian turun sambil jongkok bersihkannya. Oh, bukan waktu duduk itu dibersihkan. Bukan. Itu pasti akan ada sisa-sisanya. Karena kenapa? Kita turut aja apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Namun nanti di lapangan terjadi setetes 2 tetes, itu sudah di luar kemampuan kita. Intinya kita apa? Sudah mengikuti apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Itu akan menjadi hujjah bagi kita di hari akhirat kelak. Bisa dipahami Pak ya? Kemudian masalah taharah, wudu. Kalau wudu pasti bisa semuanya. Karena kenapa? Sering dilakukan. Ya. Namun insya Allah akan kita sampaikan sedikit wudu yang berbeda, yaitu wudu imamnya Malik. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena lebih aman. Boleh juga pakaian wudu mazhab Imam Syafi'i, ya. Tetap tidak batal, ada qaul tidak batal ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan nanti di depan Ka'bah. Dengan syarat. Yang pertama, tidak sengaja. Yang kedua, darurat. Itu syaratnya. Ya. Ketika nanti Bapak Ibu jalan di jalan kemudian bersentuhan dengan orang lain, mungkin ada orang Hindia, orang Arab tidak pakai kaos kaki, nginjak kaki kita, itu tidak sengaja, tidak batal. Jangan merepotkan diri sendiri, harus cari tempat wudu lagi. Ya, ada qaul dari mazhab Syafi'i tidak batal. Namun kalau mau lebih aman, pakai mazhab gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, tidak batal bersentuhan laki-laki dan perempuan. Dengan syarat semua harus ikut Imam Malik. Mulai dari syarat batal, syarat sah dan lain sebagainya, satu paket harus Imam Malik. Boleh campur mazhab, siapa bilang tak boleh? Dengan syarat ya, namanya talfik mazhab, satu paket. Kalau wudu Imam Malik, batalnya Imam Malik semuanya, sunnahnya Imam Malik semuanya, wajibnya Imam Malik semuanya. Enggak apa-apa nanti di tawaf kita pakai Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Intinya harus satu bab, satu paket. Yang tidak boleh itu ialah tatabu' ar-rukhas. Ngambil yang mudah-mudah saja. Comot sini yang mudah-mudah kita kumpulkan, kita praktek. Itu yang tidak boleh. Bisa dipahami Pak ya? Yeah. Sama, wudu Imam Malik, Imam Syafi'i sama. Cuma yang membedakannya ialah ketika membasuh, Imam Malik itu harus kuat. Apalagi di sela-sela jari ini harus kuat. Kalau mazhab Imam Syafi'i dialirkan saja sudah sah. Kita nyemplung ke sungai, tidak kita gosok, kita niatkan saja ini untuk basuh tangan, ini basuh kaki, sudah sah Imam Syafi'i. Namun Imam Malik harus digosok. Mungkin bapak-bapak ketika wudu di masjid lihat orang Afrika wudu itu kayak digosok, benar-benar digosok. Karena kenapa? Di Afrika memang dikit air.
hemat air. Kemudian air segini dikit, segelas ini bisa dibuat untuk wudhu. Dengan syarat harus rata semuanya dan digosok-gosok dengan kuat. Nah, itu bedanya. Kemudian beda yang kedua ialah ketika mengusap kepala. Ketika mengusap kepala, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki seperti ini. Sahab dari depan, kita ambil air, kita tumpahkan, sahab dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Itu mazhab Imam Maliki. Adapun mazhab Imam Syafi'i ada juga versi seperti itu, cuman beda sedikit. Mazhab Imam Syafi'i, ambil air, kita buang, kemudian dari depan, sahab ke belakang, sahab ke depan lagi, ambil air baru lagi. Tidak boleh langsung ke telinga, karena di mazhab Syafi'i ada yang namanya air mustakmal. Air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi untuk mensucikan anggota yang lain. Jadi intinya kalau Bapak Ibu mau pakai mazhab Syafi'i silahkan, tapi ingat dua syarat tadi. Pakai mazhab Maliki silahkan. Mungkin ada yang mau umrah sambil gandengan pasangan sama istrinya biar tidak hilang istrinya atau apa, silahkan pakai mazhab Syafi'i. Maliki. Bisa dipahami, Pak? Oke. Mau pakai mazhab Syafi'i juga silahkan dengan syarat yang pertama darurat, yang kedua tidak sengaja. Jangan nanti ketika kita diinjak kakinya sama orang lain, sama orang Arab, orang India atau Pakistan, nanti kita balas. Karena kita kesel, kita balas injak kaki dia. Itu batal. Kenapa? Tadi sengaja. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke materi umrahnya. Singkat saja. Umrah ini simple Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kuncinya saja. Kuncinya tadi yaitu tentang taharah. Kalau taharahnya benar, wudunya benar, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. 5 rukun daripada umrah. Sedikit. Lebih banyak rukun salat. Tetapi di lapangan kenapa terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran? Salah satunya ialah karena tidak sering dilakukan. Maka dari itu nanti saya, para ustadz akan selalu mengingatkan, Bu, jangan pakai sunblock ya, Bu, ini minyak penyong-nyong simpan dulu ini. Pokoknya kita akan ingatkan terus, jangan bosan-bosan nanti mendengarkan peringatan dari kita, ya. Karena sering-sering kita ingatkan, karena banyak sekali di lapangan terjadi lupa. Karena mungkin baru pertama kali umrah, tidak sering umrah dan lain sebagainya. Yang pertama ialah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Dafik ya malam ya. Yang pertama insya Allah kita akan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah itu jam berapa Ustaz? Kalau itunya malam sih, Sabtu malam. Sabtu malam jam? Ya. Jamnya belum confirm jam 12 atau Oke. berapa. Malam nanti insya Allah akan diumumkan di grup. Kita Insya berangkat Allah. malam. Insya Allah. Insya Allah kita berangkat malam. Berarti